Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agus Wardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056, akan membahas mengenai materi batimetri. Nah, di sini saya telah berada pada software SAS Planet. Kita dalam pengolahan kali ini memiliki 4 software, yaitu SAS Planet, ArcGIS, Excel, dan Sulfur. Untuk SAS Planet ini itu memudahkan kita dalam mengunduh dan menampilkan citra, membantu tahap awal dalam identifikasi area ya teman-teman. Nah, terus ada di ArcGIS itu, ArcGIS melakukan geoprocessing pada peta yang telah kita unduh tadi, lalu mengidentifikasi garis kontur kedalaman dari peta analog, terus mengolah data titik menjadi data batimetrinya. Nah, terus yang ketiga itu kita ke Excel. Excel itu kita melakukan input X, XY, XY dan Z-nya ya teman-teman. Dan juga nanti ada pengoreksian ada juga perhitungan dalam Excel. Terus yang terakhir itu yang keempat, Sulfur. Nah, di sini itu adalah di tahap akhir pemodelan, mengubah data titik tadi menjadi data kontur otomatis, dan juga membuat pemodelan pemetaan dasar laut, bisa saja berbentuk 3D, 2 dimensi begitu ya teman-teman. Oke, untuk di SAS Planet ini kita bisa terlebih dahulu mencari area yang ingin kita kaji ya teman-teman. Seperti ini tempat yang akan saya kaji. Nah, pertama-tama kalian itu bisa pergi yang namanya ini, rectangle selection. Nah, kita itu sesuai arahan akan menitik sebanyak 250 titik ya teman-teman. Nah, untuk itu berarti kita akan mengambil cakupan yang cukup luas, misalnya saja seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu bisa kita klik 2 kali. Nah, kita pergi ke stage ya. Nah, lalu pada output format kita ganti ini menjadi GeoTIFF ya teman-teman. Ingat, ganti output formatnya dulu. Setelah itu kita ini pada titik 3 ini kita bisa pilih lokasi tempat penyimpanan kita, teman-teman. Misalnya nih, di sini kita beri nama tempat satu. Nah, lalu kita save ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Lalu untuk map ini kalian itu gunakan yang Novoi Sonar Chart. Nah, TM ya, yang ini teman-teman. Kemudian ini ganti itu menjadi 12. Kemudian centang semua create geoprocessing filenya. Tuh 2 3 4 5 6. Setelah itu kita lakukan start ya teman-teman. Kita start. Jika sudah, sekarang kita buka software ArcGIS-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita telah berada di software kedua kita. Nah, pada software kedua kita ini kita masukkan data yang telah kita unduh tadi. Nah, kita add data, lalu cari penyimpanan yang tempat kita menyimpan tadi, lalu kita klik dan kita add ya teman-teman. Salah anjir. Remove. Oke, di sini kita telah berada di dalam software kedua kita. Nah, sekarang itu kita pergi bisa ke file, ataupun kalian yang sudah ada di sini, kalian add data. Nah, lalu cari yang TIFF dan add datanya. Nah, inilah yang hasil kita download tadi ya teman-teman. Selanjutnya itu buka yang namanya katalog. Nah,
kita cari tempat penyimpanan kita ya teman-teman. Sebentar. Mana penyimpanan aku nih? Masih. Oke, di sini telah muncul. Kita lanjutkan ke yang namanya itu katalog. Nah, kalian bisa buka Windows. Nah, di Windows itu ada yang namanya katalog. Kita klik dan ini kalian pin saja di sini agar dia tidak pergi kemana-mana. Mantap. Lalu pilih tempat penyimpanan kalian teman-teman ya. Misalnya di sini. Sini bisa ataupun sini. Kalian klik saja. Nah, misalnya kita akan simpan di save files. Kita new, lalu kita pergi ke yang save file ya teman-teman. Nah, pada save file ini kalian bisa beri nama terserah kalian ataupun nama titiknya. Misalnya ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Lalu di sini pasangkan koordinat sistemnya ya teman-teman. Koordinat sistemnya, lalu klik OK begitu. Dan setelah itu kalian pergi yang namanya itu start edit. Setelah start edit seperti ini, kalian start edit tadi buka yang namanya create a feature. Nah lalu klik ini titik. Nah kalian mulai titik-titikkan poinkan pada semua number yang ada di sini ya teman-teman. Hanya number. Kalau seperti simbol seperti ini X itu tidak perlu, M tidak perlu ya teman-teman. Langsung saja di digitasinya. Karena saya sebelumnya telah menyelesaikannya, saya akan add saja data yang saya kemarin. Nah, teman-teman, di sini saya telah melakukan digitasinya. Setelah itu kita melakukan yang namanya itu klik kanan, lalu open attribute. Nah, pada atribut itu kalian tuh bisa buka yang ini anggap tidak ada. Nah, kalian itu buka lalu ke add table layout. Maaf anjing salah. Kalian buka ini, lalu kalian add file. Nah, di sini kalian beri nama itu longitude dan latitude. Longitude misalnya seperti yang ini ya. Lalu kalian ubah itu jadi teks. Kemudian oke, teman-teman ya. Nanti dia bakalan bertambah di sini. Begitu juga longitude dan batimetri. Longitude, batimetri dan lalu untuk melakukan ini, mengisi longitude dan latitude, kalian itu perlu seperti ini. Klik lagi di sini pada table option. Nah, lalu kalian itu pilih yang bukan. Klik pada longitude, lalu kalian calculate geometry ya teman-teman. Nanti kalau sudah pastikan X dan Y-nya itu benar ya teman-teman, lalu kalian oke. Nah, sedangkan pada batimetri ini, kalian itu klik pada poin seperti ini, dia bakalan menuju ke sini ya teman-teman. Langsung kepada poin titiknya. Nah, di sini kalian itu klik yang batimetrinya, lalu find kalkulator. Nah, disitulah kalian isi di sini dengan angka tadi 12, lalu klik OK, maka hasilnya akan keluar 12. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jika sudah, kalian save saja dulu. Jika sudah, kalian save dulu. Lanjutkan pengolahannya ke dalam Excel ya teman-teman sekalian. Kalian pergi ke table option lagi, lalu export. Nah, di sini kalian itu all record, lalu di sini terserah kalian mau menyimpan dengan nama apa. Nah, setelah simpan, save lalu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita buka file tadi ke dalam Excel ya teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhir dari pengolahan di Excel. Sebenarnya tadi itu ada file yang korup.
Jadi saya jelaskan saja secara singkatnya. Jadi waktu nanti kalian ada waktu kalian membuka filenya di Excel, nanti dia itu ada 5 kategori ya. Ada ID sama apa itu lupa tadi. Terus itu hapus semua kecuali longitude, latitude dan batimetri. Nah, untuk batimetrinya kan tadi itu dia bernilai positif ya. Itu kalian buat saja dia menjadi negatif dengan cara sama dengan -1 dikali dengan nilai seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti enter lalu ya kalian salin, pastekan saja ke sini lagi biar dia permanen seperti itu. Tapi sebelum itu kan dia masih satu nih, nanti dia tuh semua ini dalam satu kolom ke bawah. Nah, itu kalian pergi ke data, terus ke kolom. Nah, nanti kalian tuh elimination, next dan finish nanti. Baru seperti yang saya katakan tadi, dia itu terpisah jadi 5, lalu hapus yang 2 di depan sekali, sisakan longitude, latitude dan batimetrinya. Terus rapikan seperti ini, kemudian itu simpen filenya dengan ya simpan save as dengan seperti biasa Excel workbook bisa. Terus kalian terus kita lanjutkan ke dalam servernya ya teman-teman. Oke. Dan di sini kita telah di dalam software keempat yaitu server. Nah, pertama-tama kita itu buka grid data, lalu kita ini masukkan, lalu open. Setelah itu dia akan muncul seperti ini dan lalu oke. Nah, setelah itu dia akan loading di sebelah kiri ini. Kita oke, lalu ini exit, kita no. Nah, setelah itu kita buka map, new, lalu contour map. Nah, di sini ada tunda, lalu kita open. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik pada sini, lalu ini untuk kontrasnya kita ganti ke batimetri seperti ini. Di sini kita aktifkan barnya. Setelah itu kita ke map lagi, masukkan SHP di dokumen. Tergantung kalian ya, itu nyimpannya gimana. Seperti ini. Tunggu sebentar loading dia, lalu nanti pindahkan dia ke di bawah button tapi di atas kontur ya teman-teman. Ini no, sudah. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang selanjutnya, file new load. Nah, di sini kita buka map, ya map, lalu yang 3D. Nah, ini kita masukkan yang tadi. Nah, yang ini lalu kita open. Nah, ini telah muncul ya teman-teman. Terus di sini bisa kita masukkan lagi ke color zone general. Di sini bisa kita tambahkan. Sini kita tambahkan lagi base map, tambahkan kontur, harusnya new kontur. Sebentar, import sini tadi. Oh ya, no. Ya sudah, di sini part 3. Kita ke map, new kontur, ini open, konturnya pindahin ke sini. Nah, sudah. Sekarang klik pada kontur, sini bisa kita warnain lagi, bisa kita sesuaikan lagi ya teman-teman.
seperti ini misalnya laut. Nah, terus bisa kita tambahkan juga hash API tadi kayak batas untuk batasnya. Apa yang aku cari ini? Untuk 3D ini tadi bisa kita aktifin. Apa lagi yang ini saja untuk yang bagian ini. Kita lanjut ke bagian yang kita buat new lagi. Di sini map new, lalu ke 3D surface. Pada ini kita buka yang download tadi, kita masukkan. Nah, setelah itu ini bisa kita ubah lagi sesuai apa yang kita ingin. Bisa kita tambahkan lagi map new contour seperti ini. Kita open, kita gabungkan ke sini. Nah, dia sudah ada lagi nih. Ya, sekarang info frame. Oke, mungkin seperti ini saja teman-teman untuk pengolahannya. Ya, seperti kita tahu Bathymetry ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena membantu dalam pemetaan bawah laut. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini teman-teman bisa kita pergi ke file, lalu bisa kita ekspor ataupun print di sini ya teman-teman, ataupun setup. Oke.